Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Husin Lubis, NIM 0306191027, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan materi IPS yang mengenai sensus penduduk. Masuklah kita ke pembahasan mengenai aspek kependudukan. Masalah kependudukan sudah menjadi masalah global dan merupakan salah satu dari dua sumber masalah kehidupan di dunia yang menonjol di samping masalah lingkungan hidup. Masalah kependudukan, terutama masalah pertumbuhan penduduk, sudah menjadi pusat perhatian dan banyak dibicarakan dunia sejak lama. Sumber data kependudukan adalah segala tampilan data dalam bentuk resmi atau tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan pemerintah atau non-pemerintah dalam berbagai bentuk, baik angka, grafik, gambar, dan lain-lain. Sumber data primer, segala catatan asli sesuai definisi sumber data di atas. Contoh, tabel pendudukan terbitan BPS. Sekunder, data yang telah diolah dan disajikan dalam bentuk teks atau narasi, laporan penelitian, karya tulis, terbitan periodik lainnya. Dan inilah bagian dari sumber data demografi, yaitu sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sensus. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan atau collecting, menghimpun dan menyusun dan menerbitkan data-data demografi, ekonomi, sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu. Disebut juga cacah jiwa. Tujuan untuk mencacah seluruh penduduk yang ada di wilayah suatu negara yang dicacah meliputi penduduk de jure dan penduduk de facto. De jure, penduduk yang resmi tinggal di daerah tersebut. De facto, penduduk yang berada di suatu wilayah tetapi tidak termasuk penduduk resmi di wilayah bersangkut. Selanjutnya, karakteristik sensus. Pertama, unit cacah pada sensus adalah perorangan atau individu, bukan keluarga maupun rumah tangga. Yang kedua, universal atau semua orang, artinya semua orang penduduk yang hidup dalam wilayah yang dicacah atau perseorangan. Yang ketiga, waktu tertentu, artinya sensus haruslah dilaksanakan pada saat tertentu dan serentak di seluruh wilayah negara. Keempat, sensus dilakukan secara periodik pada tiap tahun yang berakhir angka 0. Dan pembahasan selanjutnya yaitu jenis sensus. Macam sensus dibagi menjadi dua, yaitu sensus de jure, yaitu pencacahan yang hanya dikenakan kepada mereka yang benar-benar berdiam atau bertempat tinggal di daerah atau negara yang bersangkutan. 2. Sensus de facto, yaitu pencacahan yang dikenakan kepada setiap orang yang pada waktu diadakan sensus berada di dalam daerah atau negara yang bersangkutan. Dan selanjutnya, metode sensus. Seperti gambar yang kita lihat, di situ tertulis metode householder atau rumah tangga, yaitu setiap rumah tangga diserahi oleh petugas sensus suatu daftar untuk diisi oleh kepala rumah tangga itu sendiri. Dilakukan oleh negara dengan penduduk bebas buta huruf. Kedua, metode konvaser, yaitu cara pencacahan di mana petugas sensuslah yang mengisi daftar pencacahan sesuai dengan jawaban yang diperoleh dari tiap penduduk. Informasi kependudukan diperoleh dalam sensus.
1. Geografi dan migrasi penduduk. 2. Rumah tangga. 3. Karakteristik sosial dan demografi. 4. Kelahiran dan kematian. Karakteristik pendidikan. Karakteristik ekonomi. Namun, di sini juga ada kesalahan sensus, yaitu kesalahan cakupan, kesalahan di mana tidak semua penduduk tercacah dan ada yang tercacah 2 kali. Dan kesalahan isi pelaporan, kesalahan pelaporan dari responden atau ketidakjujuran responden dalam mengisi blanko pertanyaan sensus. Dan yang terakhir, kesalahan ketepatan laporan. Kesalahan pencatatan data penduduk yang menyebabkan kesulitan analisanya. Hal ini terjadi dari petugas atau pelopor data. Sensus memiliki bagian-bagian tahapan yang ada di Indonesia. Yang pertama, pemerintah memberi mandat pada Badan Pusat Statistik untuk melakukan sensus. Lalu BPS menyiapkan draft pertanyaan. Yang kedua, melatih petugas sensus untuk mendapatkan data sensus dengan draft yang nanti. Yang ketiga, membagi wilayah dalam wilayah pencacahan. Dan yang keempat, wilcah dibedakan antara wilcah pedesaan dan wilcah perkotaan. Dan yang kelima, pencacahan dilaksanakan dengan sistem aktif, mendatangi RT dengan membawa draft pertanyaan sensus pada hari H. Dan yang ketujuh, sensus juga melaksanakan PODES, pencacahan potensi desa dan pemetaan desa. Dan selanjutnya, hasil sensus diolah oleh BPS dan diumumkan. Juga dilakukan sensus khusus berdasar sampel, misal sensus pertanian, sensus industri, survei Angkatan Kerja Nasional, dan lain-lain. Konsep yang digunakan dalam sensus seperti yang digambar tersebut. Penduduk yang dicacah, blok sensus, klasifikasi daerah perkotaan atau pedesaan, bangunan, rumah tangga, orang yang tinggal di asrama, orang yang tinggal di LV, dan indikos, anggota rumah tangga. Setelah selesai mengenai sensus, marilah kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu registrasi. Registrasi merupakan kumpulan keterangan mengenai terjadinya peristiwa atau kejadian lahir dan mati serta kejadian penting yang merubah status sipil sejak lahir sampai mati. Karena sensus hanya memberikan informasi pada waktu dilaksanakan dan hanya data statis kependudukan. Registrasi mencatat kejadian kependudukan yang terjadi setiap saat. Dan registrasi dilakukan oleh kantor pemerintahan dalam negeri. Namun pelaksanaannya dilakukan secara pasif dan dapat menimbulkan masalah ketidaklengkapan data pelaporan. Dan selanjutnya, survei. Setelah sensus dan registrasi, di sini ada survei, yaitu hasil sensus dan registrasi mempunyai keterbatasan yang hanya menghasilkan statistik kependudukan dan kurang memberikan informasi tentang sifat dan perilaku. Maka perlu dilakukan survei untuk informasi yang lebih spesifik namun terbatas. Survei ini dilakukan dengan sistem sampel. Dan inilah perbedaan sensus dengan survei, yang dimana sensus mencacah seluruh penduduk,
survei mencacah sebagian penduduk sampel. Yang kedua, sensus harus memenuhi persyaratan periodik, sedangkan survei bisa diadakan kapan saja. Dan yang ketiga, sensus mengenai demografi, ekonomi, dan sosial, sedangkan survei berganti-ganti topik atau dapat menekankan pada aspek-aspek tertentu sesuai kebutuhan. Baiklah, semua pembahasan sudah selesai. Dan apa yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat buat kita semua. Dan apabila ada yang salah, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.